ditemenin sama Kakak Moni. Nah, adik-adik, minggu hari ini adalah Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Kakak Moni, minggu ini minggu apa sih? Jadi minggu ini tuh minggu kantate Kak Audrey. Nah, artinya apa tuh Kakak Moni? Artinya itu menyanyikanlah puji-pujian bagi Yesus Kristus melalui kidung pujian yang hidup, yang berpegang teguh, membantu, menyembuhkan, menghidupkan kehidupan kita semua orang yang percaya kepadanya Kak Audrey. Oke, berarti adik-adik tema kita, tema kebaktian hari ini, hari Minggu adalah bernyanyilah untuk Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita pada minggu hari ini, tentunya sudah siap ya Kak Moni? Yes. Sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, sudah sarapan, sudah kenyang. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Oke. Nah, yang paling penting adalah hati dan juga pikiran adik-adik. Kita mau sama-sama duduk diam untuk mendengarkan cerita yang nanti akan disampaikan kakak guru sekolah minggu. Tapi Kakak Moni, sebelum kita mulai kebaktian, kita menyanyi satu lagu nih. Boleh dong Kak. Nah, Mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu dan pimpinan-Mu hingga sampai saat ini. Berkatilah adik-adik di rumah, berkatilah juga guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada. Pimpinlah acara ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya dan memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Jreng 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 jreng.
Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan semua. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan semua. Dreng, 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 ding, 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 pom, 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 dreng. Halo adik-adik, Kakak Diana akan membawakan Warta Sekolah Minggu. Warta Sekolah Minggu tanggal 15 Mei yang pertama, Kakak Diana dan semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Semoga adik-adik yang berulang tahun di minggu ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kecerdasan oleh Tuhan Yesus, diberikan kepintaran, dan yang paling penting semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Warta sekolah minggu yang kedua, Kakak Diana dan semua guru-guru sekolah minggu mendoakan apabila ada adik-adik yang sakit, semoga disembuhkan dan diberikan pemulihan yang terbaik oleh Tuhan Yesus melalui tangan dokter dan juga melalui obat yang sudah diminum oleh adik-adik. Dan Kakak Diana mengingatkan apabila ada adik-adik di rumah ataupun keluarga yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berduka, adik-adik dapat memberikan informasi kepada kami, guru-guru sekolah minggu. Kita akan berdoa bersama-sama agar kiranya yang sakit disembuhkan, yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Warta sekolah minggu yang ketiga, tanggal 26 Mei, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, berarti akan ada kebaktian sekolah minggu secara Zoom. Pinter! Nanti link Zoom sekolah minggu tanggal 26 akan diberikan kepada adik-adik melalui WhatsApp group. Guru-guru akan memberikan link dan men-share linknya di situ. Warta sekolah minggu yang keempat, liburan panjang kita sudah usai. Sekarang saatnya adik-adik belajar kembali. Jangan bermalas-malasan. Yang sudah bersekolah tetap muka. Semoga tetap diberikan kesehatan, semoga bisa terus belajar sehingga mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ya. Dan warta sekolah minggu yang terakhir, jangan lupa tetap kemana-mana harus memakai masker, harus cuci tangan selalu atau pakai hand sanitizer ya. Semoga kita sekeluarga dan semuanya, mama, papa, adik-adik diberikan kesehatan, diberikan semua kekuatan oleh Tuhan Yesus sehingga nanti kita dapat bertemu, beribadah kembali bersama-sama di sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi sama kita. Sebelum mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu ya lagunya Yesus sayang padaku. Tapi adik-adik tahu gak siapa yang cerita? Siapa ya kira-kira ya? Apa ngerti? Seru dong. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya Yesus sayang padaku.
semua anak sekolah minggu, kita waktunya untuk cerita atau khotbah ya. Sebelum cerita kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mengikuti kebaktian online sekolah minggu, kami akan mendengarkan cerita atau khotbah. Berkati Bapa supaya adik-adik kami mengerti akan firman-Mu dan menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang temanya ceritanya adalah diambil dari Pemazmur ya. Pemazmur 96, Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Ya, ayo kita baca sama-sama. Adik-adik TK yang belum bisa baca boleh mendengarkannya ya dan mengikutinya ya. Anak 1-2, anak kelas 1-2, adik-adik kelas 1-2 yang sudah bisa baca boleh baca, diambil dari Mazmur. Mazmur perjanjian lama, perjanjian baru. Ayo. Perjanjian lama. Iya, pinter. Top deh ya. Kelas 3-4 pasti sudah bisa baca ya. Boleh buka Mazmur 96 ayat 1 sampai 4 ya. Sudah siap semua? Sudah siap ya. Kita baca ya sama-sama ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ya. Ayat 2-nya, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat keempat, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, itu ya. Jadi temanya adalah nyanyian, menyanyilah bagi Tuhan ya, hai segenap bumi. Jadi pemazmur ini mengajak kita untuk bernyanyi ya, memuji Tuhannya dengan cara bernyanyi ya. Jadi adik-adik, setelah kita tahu kalau pemazmur ini mengajak segenap bumi untuk bernyanyi, nah adik-adik di rumah sering bernyanyi nggak? Ya, sama mama papa, ya, sama opung, ya. Nah, bernyanyi itu adik-adik adalah sama dengan berdoa. Jadi kita kalau bernyanyi harus dengan hati, ya, harus dengan sungguh-sungguh ya, jangan nyanyinya teriak-teriak ya. Kalau waktu sebelum pandemi nih KPT kalau ngajar anak kelas 1-2 nyanyinya semangat banget. Misalnya lagu ini, Bapak Abraham mempunyai gitu, banyak sekali anak-anak. Nah, boleh nggak nyanyinya gitu? Boleh, semangat, tapi tidak harus berteriak. Makanya bernyanyinya dengan hati supaya kita tetap bersuka cita ya. Misalnya lagunya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, anaknya dan kau juga ya. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri ya. Nah, seperti itu. Waktu sebelum pandemi di kelas 1-2 ada yang sampai bisa dia martak ya, nyanyinya sambil martak dia di depan, laki-laki lagi. Nah, berarti dia sering bernyanyi ya. Bernyanyinya dengan sungguh-sungguh. Pasti adik-adik TK juga pasti bisa lah ya, bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kakak Peti sering lihat kalau anak TK juga sebelum pandemi nyanyinya semangat-semangat ya. Ya kan adik-adik ya, selalu semangat. Karena dengan bernyanyi itu kita sama aja dengan berdoa. Nah, berdoa itu sama dengan juga dengan memuji Tuhan. Nah, di zaman pandemi ini kita meskipun kebaktiannya online, jangan sedih ya. Tetap kita doakan supaya pandemi ini selesai. Nanti kita beribadah secara tatap muka ya, ketemu langsung ya, nyanyi sama-sama.
Nah, setelah itu nanti kalau sudah berdoa, Tuhan kabulkan doa adik-adik itu, beribadah di gereja bersama-sama. Nah, sekarang jangan khawatir untuk supaya adik-adik tetap beribadah melalui online. Jangan dengan bersedih hati ya, tetap semangat ya, menyanyikannya harus tetap dengan semangat supaya Tuhan juga senang kalau kita bernyanyi dengan semangat, dengan hati yang tulus. Kalau lagu sedih kita mengikuti dengan hikmat. Kalau lagu yang girang kita bernyanyi dengan semangat ya, sampai lompat-lompat ya. Kakak-kakak sekolah minggunya juga suka mengajak dengan itu. Nah, kita tetap harus semangat karena itu adalah bagian dari memuji Tuhan. Nah, di sini kan sang pemazmur mengajar segenap bumi untuk bernyanyi. Kenapa? Karena bangsa Israel telah dibebaskan dan dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya sang pemazmur ini mengajak kita untuk bernyanyi, ya, dengan dapat memuji dengan bernyanyi sambil memuji Tuhan dan menyenangkan Tuhan Yesus, ya. Ya tadi dengan berbagai cara. Nah, selama pandemi ini kita cara yang paling sederhana adalah memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, tapi bernyanyi dengan hati ya, sama aja kita beribadah. Nah, setelah itu nyanyian kita juga dapat membawa sukacita ya, sukacita bagi orang lain yang mendengarnya. Nah, adik-adik coba deh bernyanyi bagi Tuhan setiap pagi ya. Pasti mama papa dengar gini, aduh kok anakku pinter nyanyi sekarang. Nah, habis berdoa langsung habis nyanyi langsung berdoa, ngajak mama papa, opung boru, opung doli, tulang, nan tulang, kalau di rumah ada nan tulang ya, nan boru, omang boru, dan adik-adik juga bisa mendoakan semua yang ada di rumah yang lagi sakit ya, didoakan mama papa, semua saudara ya. Nah, di samping itu kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, kita juga sama aja memuji namanya tadi yang kakak bilang ya. Nah, sekarang ada 3 dari cerita ini yang kakak ambil, yang untuk adik-adik ingat ya, dari Mazmur 96 ayat 1-4 itu adalah temanya, intinya adalah kita harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh, karena bernyanyi itu adalah ibadah juga ya, sama aja dengan kita berdoa bersama Tuhan. Nah, kalau kita berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Jadi kalau bernyanyi harus dengan hati ya, tidak usah teriak-teriak ya. Nah, oleh karena itu jadi adik-adik harus bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Lalu apa tadi? Tidak usah teriak-teriak. Nah, bernyanyi itu adalah ibadah ya, sama aja dengan beribadah dan sama aja dengan berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya tentang Mazmur 96 ayat 1-4. Kita bernyanyi harus sungguh-sungguh ya, karena bernyanyi adalah berdoa untuk Tuhan dan kita harus memuji namanya dan memuliakan namanya. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak ya. Tetap selalu prokes di rumah, kesehatan ya dijaga, makan sayur, tidak boleh banyak jajan ya, patuhi apa nasihat orang tua, taat kepada orang tua, taat juga kepada Tuhan ya, dan selalu menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita sudahi dulu ceritanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarkanlah kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, tadi
mendengar bahwa tema kita pada minggu ini adalah bernyanyi untuk Tuhan. Iya betul, bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah dan kakak pasti senang untuk dipuji. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan senang untuk dipuji. Dipujinya melalui puji-pujian, nyanyian, lagu yang setiap minggu, setiap hari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita bernyanyinya harus penuh dengan sukacita. Adik-adik yang terkasih, kakak mau membacakan ayat emas kita pada minggu ini yang diambil dari Mazmur 96 ayat 2a. Mazmur 96 ayat 2a yang berbunyi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Adik-adik, jangan lupa kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap saat, setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kembali kita beraktivitas di minggu ini ya. Nah, aktivitas kita di minggu ini sangat mudah. Adik-adik hanya menghafal saja ayat dari firman Tuhan sesuai dengan ayat istimewa kita di minggu ini yang terambil dari Mazmur 96 ayat 2a. Kak Elin akan bacakan buat adik-adik semua ya. Jangan lupa kreativitas kita di minggu ini menghafal ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 2a yang bunyinya seperti ini. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Nah, sangat mudah ya. Kak Elin yakin adik-adik sangat pintar untuk menghafalnya dan tentu saja akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu saja kreativitas di minggu ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tadi, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah melihat kreativitas yang akan kita kumpulkan nanti. Kini saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya untuk nanti diberikan kepada orang tua dan disampaikan kepada gereja. Satu ayat untuk mendukung dan menjadi bahan renungan kita dalam memberikan persembahan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita akan menyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 1 dalam bahasa Batak. Asa
selesai ya. Jadi sekarang tiba saatnya kita akan doa penutup ya, doa penutup dan doa Bapa Kami. Ya, nanti kita lakukan secara bersama-sama doa Bapa Kaminya. Oke, tangannya dilipat, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa, kami sudah beribadah, sudah memuji nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa firman-Mu itu supaya mengena di hati adik-adik kami dan menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Itu juga kami berdoa untuk orang tua, anak sekolah minggu kami, supaya selalu sehat, ya, dan dapat bekerja sebagaimana mestinya. Itu juga kami berdoa untuk Amang pendeta kami dan Inang pendeta kami, serta karyawan dan seluruh staf yang ada di gereja supaya selalu sehat juga. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu semua selalu sehat dan dapat melayani dengan lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, karena nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa kembali di minggu selanjutnya. Salam sehat selalu adik-adik. Ingat ya, tetap prokes, pakai masker, selalu taat kepada orang tua, taat dan patuh ya, dan selalu jangan lupa buka Alkitab dan bernyanyi dari yang adik-adik suka, entah dari Kidung Jemaat, dari lagu-lagu TK. Oke, sampai jumpa. Bye.